Selamat pagi kawan-kawan dan juga Bu Reni. Saya Sandi Rio Yohanes Sulalahi, 411200-170, jurusan Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan tentang teori atom dan struktur atom. Perkembangan teori atom. Teori atom selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan penemuan baru. Teori atom telah berkembang sejak abad sebelum Masehi dan menjadi pertanyaan besar di kalangan para ahli filsafat Yunani. Demokritus berpendapat bahwa suatu materi bersifat diskontinu. Jika dibelah terus-menerus akan diperoleh materi yang lebih kecil lagi. Bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi disebut dengan atom. Teori model atom modern. Model atom mekanik kuantum dikembangkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Sebelum Erwin Schrödinger, seorang ahli dari Jerman, Werner Heisenberg, mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian, yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara sesama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Bentuk dan tingkat energi orbital dirumuskan oleh Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger memecahkan suatu persamaan untuk mendapatkan fungsi gelombang untuk menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron dalam 3 dimensi. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku sampai saat ini, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Macam-macam model atom. Model atom Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Reaksi kimia merupakan permisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Teori atom Dalton. Atom seperti bola pejal yang sangat kecil tidak dapat dibelah, diciptakan maupun dimusnahkan. Atom juga bagian terkecil dari unsur. Unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Jika unsur yang berbeda mengandung atom-atom yang berbeda pula. Atom-atom akan bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tetap. Atom suatu unsur yang tidak dapat diubah menjadi atom lain. Hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti pada tolak peluru. Kelebihan dan kelemahan atom Dalton. Kelebihan mulai membangkitkan minat terhadap peneliti mengenai model atom. Kelemahan teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejal dapat menghantarkan arus listrik? Padahal listrik adalah elektron yang bergerak, berarti ada partikel lain yang dapat menghantarkan arus listrik. Model atom Rutherford. Teori atom Rutherford.
Berikut penjelasan tentang teori atom Rutherford. Rutherford bersama dua orang muridnya, yaitu Hans Geiger dan Ernest Masreden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Sebelumnya telah ditemukan adanya partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus, berdaya tembus besar sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Percobaan tersebut sebenarnya bertujuan untuk menguji pendapat Thomson, yakni apakah atom itu betul-betul merupakan bola pejal yang positif yang bila dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Dari pengamatan mereka, didapatkan fakta bahwa apabila partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis, maka sebagian besar partikel alfa diteruskan, atau ada penyimpangan sudut kurang dari 1 derajat. Tetapi dari pengamatan Marsden, diperoleh fakta bahwa satu di antara 20.000 partikel alfa akan membelok sudut 90 derajat, bahkan lebih. Kelebihan dan kelemahan model atom Rutherford. Kelebihan model atom Rutherford yaitu membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom berdasarkan teori fisika. Gerakan elektron yang mengitari inti ini disertai pemancaran energi sehingga kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Ambillah seutas tali dan salah satu ujungnya Anda ikatkan di sepotong kayu, sedangkan ujung yang lain Anda pegang. Putarkan tali tersebut di atas kepala Anda. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan putarannya akan pelan-pelan dan akan mengenai kepala Anda karena putarannya lemah dan Anda memegang tali tersebut. Karena Rutherford telah dikenalkan lintasan atau kedudukan elektron yang nanti disebut sebagai kulit. Teori atom J.J. Thomson. Fisikawan John Thomson pada tahun 1856 sampai tahun 1940 adalah seorang ilmuwan yang lahir di Chatham Hill, di mana di tempat itu pula Thomson dinobatkan sebagai profesor fisika eksperimental sejak tahun 1884. Penelitian yang Thomson lakukan menghasilkan penemuan elektron. Ia mengetahui bahwa gas adalah zat yang mampu menghantar listrik. Thomson juga menjadi salah satu perintis ilmu fisika nuklir. Thomson berhasil meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 1906. Berdasarkan penemuan tabung katode yang lebih baik oleh William Crookes, maka J.J. Thomson meneliti lebih lanjut tentang sinar katode dan dapat dipastikan bahwa sinar katode merupakan partikel, sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katode dan anode. Dari hasil percobaan ini, Thomson menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Atom merupakan partikel yang bersifat netral. Oleh karena elektron bermuatan negatif, maka harus ada partikel lain yang bermuatan positif untuk menetralkan muatan negatif elektron tersebut. Dari penemuan tersebut, Thomson memperbaiki kelemahan dari teori atom Dalton dan mengemukakan teori atomnya yang dikenal sebagai teori atom Thomson, yang menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Model atom ini dapat digambarkan sebagai jambu biji yang sudah dikupas kulitnya. Biji jambu menggambarkan elektron yang tersebar merata dalam bola daging jambu yang pejal, yang pada model atom Thomson dianalogikan sebagai bola positif yang pejal. Teori atom Dalton cukup lama diadopsi oleh para ahli saat itu hingga ditemukan elektron yang bermuatan negatif oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Penemuan elektron ini akhirnya mematahkan teori Dalton bahwa atom merupakan materi terkecil. Oleh karena elektron bermuatan negatif, maka Thomson berpikir bahwa ada muatan positif sebagai penyeimbang. Dengan demikian atom bersifat netral.
Model atom Thomson menggambarkan bahwa atom merupakan suatu bola yang bermuatan positif, sementara itu elektron atau bagian atom yang bermuatan negatif tersebar merata di permukaan bola atau bola tersebut. Muatan-muatan negatif tersebut tersebar seperti kismis pada roti kismis. Jumlah muatan positif dengan jumlah muatan negatif sehingga atom bersifat netral. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Model atom Bohr. Berikut adalah teori atom Bohr. Pada tahun 1913, pakar fisika Denmark bernama Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Percobaannya ini berhasil memberikan gambar keadaan elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Penjelasan Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Diungkapkan dengan 4 postulat sebagai berikut. Hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron dalam atom hidrogen. Orbit ini dikenal sebagai keadaan gerak stasioner menetap. Elektron dan merupakan lintasan melingkar di sekeliling inti. Selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan maupun diserap. Elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lain. Pada peralihan ini, sejumlah energi terlibat. Besarnya suatu dengan persamaan Planck, E2 dikurang E1 sama dengan Hf. Lintasan stasioner yang dibolehkan memiliki besaran dengan sifat-sifat tertentu, terutama sifat yang disebut momentum sudut. Besarnya momentum sudut merupakan kelipatan dari H per 2P atau NH 2 per 2P. Dengan N adalah bilangan bulat dan H tetapan Planck. Menurut model atom Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam. Semakin keluar semakin besar nomor kulitnya dan semakin tinggi tingkat energinya. Kelebihan dan kelemahan model atom Bohr. Kelebihan model atom Bohr yaitu atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Kelemahan model atom Bohr yaitu model atom ini adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Gambar macam-macam atom. Pada gambar pertama, ini adalah gambar atom modern. Untuk gambar kedua, ini adalah gambar atom Dalton, yang merupakan atom adalah partikel terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Untuk gambar ketiga, ini adalah gambar atom Rutherford. Untuk gambar keempat, ini adalah model atom Thomson. Untuk gambar kelima, ini adalah gambar atom Bohr. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Terima kasih.